Halo kawan main, ada update terbaru lagi nih dari peraturan YouTube mengenai pembatasan usia terhadap konten kreator. Imbasnya adalah akan mengurangi performa penilaian pada konten kita. Parahnya lagi, konten kita akan mendapatkan dolar kuning. Apa itu dolar kuning? Dimana konten kita nanti akan mendapatkan penyesuaian terhadap iklan. Kalau iklannya disesuaikan, berarti yang muncul itu lebih sedikit. Apesnya, bisa jadi konten kita tidak dapat iklan sama sekali. Percuma view banyak, tapi iklannya tidak ada. Maka tidak ada juga penghasilan. Buat para konten kreator pemula, hati-hati dalam hal ini supaya kalian bisa juga segera dimonet. Ikuti terus pengalaman-pengalaman Bunda untuk share. Bagi kawan main yang baru datang, selamat datang Bunda ucapkan. Jangan lupa subscribe, tekan tanda loncengnya, simak penjelasan Bunda supaya kalian tidak pernah ketinggalan dan makin berkembang. Kalian harus mencentang pembatasan usia ini ketika konten kalian yang pertama mengandung keselamatan anak, misalnya bermain petasan atau balapan yang bisa beresiko terhadap keselamatan anak, maka langsung YouTube akan menetapkan bahwa konten kalian itu mengandung usia di atas 18 tahun ke atas. Jadi dolarnya akan langsung kuning gitu ya. Yang kedua, kemudian yang merugikan dan berbahaya termasuk obat-obatan yang berbahaya di dalamnya. Jadi misalnya ada prank gitu ya, minum obat nyamuk gitu, obat nyamuk cair, kemudian pura-pura mabuk dan segala macamnya, itu juga bisa jadi kena konten pembatasan usia. Yang ketiga adalah ini yang biasanya paling rame, view-nya paling banyak, itu konten yang mengandung mengundang gairah gitu ya, yang seronok-seronok, semok-semok, membahana itu jadi terkena pembatasan usia. Kalau di Uni Eropa biasanya hal ini langsung harus verifikasi identitas, tapi kalau di kita kemungkinan besarnya kita tidak akan bisa membagikan konten kita di luar YouTube, karena kalau diklik itu kita akan dikembalikan lagi ke YouTube dan YouTube akan memastikan bahwa yang nontonnya itu di usia 18 tahun ke atas. Hal ini akan mengurangi tentu saja penonton kita yang dibatasi gitu ya. Jadi sangat merugikan buat kalian yang masih punya konten-konten seperti itu, lebih baik dihindari. Untuk yang keempat adalah konten kalian mengandung kekerasan yang berdarah-darah. Misalnya kemarin Bunda sempat lihat ada konten yang motong ayam gitu ya, darahnya keluar-keluar, itu bisa jadi nanti ketika kalian dimonet, kalian bisa dapat dolar kuning. Bisa jadi iklannya sedikit atau pula tidak ada sama sekali. Yang kelima adalah menggunakan bahasa yang vulgar dan tidak sopan. Ini termasuk di dalam judul, thumbnail, juga di dalam bahasa konten yang kalian pakai. Biasanya game-game yang ekstrim gitu ya, menggunakan bahasa-bahasa yang agak kurang sopan. Nah itu juga bisa jadi nanti kena dolar kuning. Jadi buat para kalian konten kreator, terus semangat membuat konten, tetapi tetap harus berhati-hati supaya tetap kalian mendapatkan penghasilan yang diinginkan. Sekali lagi Bunda katakan, percuma kalian membuat konten yang view-nya banyak tetapi tidak ada pendapatannya. Jadi disimak bagaimana cara mengatasinya. Jadi di sini Bunda akan kasih lihat di channel Bunda main suka-suka ini. Kita masuk dulu ke YouTube studionya di dashboard. Nah, di video-video yang sudah Bunda upload, kalian bisa lihat sendiri di sini. Channel Bunda itu dolarnya hijau semua. Kalaupun ada konten anaknya, itu sudah Bunda antisipasi mengikuti tutorial Bunda di video sebelumnya. Kalian bisa simak ya, supaya kalian nanti nggak nyesel ketika nanti kalian dimonet, dolarnya tidak ada yang bermasalah gitu ya. Nah, kalian bisa lihat sampai Bunda scroll ke bawah ini. Di setiap video-video Bunda ini, baik judulnya, thumbnailnya, bahasa-bahasa yang Bunda gunakan juga mengikuti aturan yang ada.
Jadi kalian jangan hanya berpaku kepada view-nya banyak gitu ya. Tapi setelah nanti kalian dimonet, kalian nyesel ketika melihat dapat dolarnya kuning. Jadi penyesuaian iklan itu sedikit gitu. Nah, jadi teman-teman, ini Bunda kasih contoh ya, ada video yang satu channel ini semuanya dapat dolar kuning. Dari judulnya, thumbnailnya dia dapat dolar kuning, padahal view-nya sudah hampir 3000 lebih, tapi sama sekali nggak ada iklannya. Nah, jangan sampai nanti kalian sudah capek-capek bikin sampai beribu-ribu view, sampai ratusan konten yang sudah kalian buat, tetapi itu dolarnya kuning semua seperti tadi gitu ya. Jadi buat kalian para konten kreator, mulai dari sekarang berhati-hati lagi dalam membuat konten. Nah, kemudian nanti bagaimana caranya ketika kalian sudah paham yang Bunda berikan di awal tadi aturannya, kemudian dolar kalian menjadi kuning. Di sini Bunda akan kasih tahu sebelum kalian membuat konten itu kalian harus melakukan apa gitu ya di video kalian. Tapi yang harus diingat, dalam penyesuaian itu waktunya nggak sebentar gitu ya. Ketika kita melakukan peninjauan kepada YouTube itu waktunya kadang-kadang ada yang 1 jam, ada yang berjam-jam, bahkan ada yang berhari-hari. Nah, dalam waktu peninjauan itu kita bisa saja tidak mendapatkan iklan sama sekali. Nah, itu sangat betul-betul merugikan kita. Jadi buat teman-teman, jangan sampai kalian nanti menyesal dapat dolarnya kuning gitu ya. Jadi mulai dari sekarang perhatikan langkah-langkah yang sudah Bunda berikan di awal tadi supaya kalian bisa terapkan pada konten kalian. Nah, bisa dilihat bahwa di setiap konten Bunda itu dolarnya hijau semua gitu ya teman-teman. Jadi ingat, pastikan semua yang Bunda berikan, Bunda share itu bisa kalian lakukan juga supaya tidak ada masalah di kemudian hari. Nah, di sini Bunda akan kasih tahu ketika kalian nanti dolarnya kuning gitu ya, karena di sini video Bunda dolarnya hijau. Bunda akan kasih contoh satu video, kira-kira satu video aja ya, yang seharusnya seandainya nanti kalian dapat dolar kuning gitu kontennya. Nah, di sini kalian bisa langsung klik aja videonya. Salah satunya ini yang akan Bunda pilih, misalnya yang ini aja ya. Nah, ini cara cepat mendapatkan 1000 subscriber. Nah, ini di bawah itu sudah Bunda conteng untuk anak-anak. Kemudian di bawahnya lagi ada pembatasan usia. Nah, di sini kalau konten kalian mengandung pembatasan usia, kalian harus centang ya, batasi video saya untuk penonton berusia 18 tahun ke atas. Jadi kalau kalian nggak mencentang ini, nanti secara otomatis YouTube sendiri yang akan mencentang, malah kalian nanti kena dolar kuning. Jadi kalian yang harus langsung ngeklik bahwa memang video kalian itu dibatasi usianya. Setelah itu kalian masuk lagi ke videonya. Nah, ini kan dolarnya sudah aktif ya yang hijau. Kalau misalnya dolar kalian masih tetap kuning, maka di sini kalian harus minta peninjauan kepada YouTube. Nah, tinggal kalian klik aja judulnya, kemudian klik tanda dolar. Nah, di sini monetisasi. Kalau misalnya hijau itu kan sudah aktif gitu ya keterangannya. Tetapi kalau misalnya dolarnya di sini kuning, nanti kalian klik aja, di situ ada bacaan peninjauan. Nah, kalian tinggal nunggu peninjauannya itu bisa sampai waktu yang belum ditentukan oleh YouTube gitu ya. Nanti YouTube sendiri akan mengirim email kepada kalian apakah betul bahwa konten kalian itu betul-betul aman, sudah sesuai dengan batasan usianya. Kalau dalam peninjauan sistem ini kalian dolarnya masih kuning, terus kalian minta peninjauan secara manual, maka nanti petugas YouTube sendiri, orangnya dari YouTube ya, bukan sistem, bukan komputer. Mulai saat ini buatlah konten yang lebih informatif lagi, lebih banyak manfaatnya, dan bisa lebih lama membuat penonton berlama-lamanya di YouTube.
Jadi kalian para konten kreator juga harus lebih banyak mencari informasi-informasi agar kalian tidak ketinggalan bagaimana cara membuat konten yang baik. Nah, setelah konten kalian jadi, kalian sudah dimonet tapi kalian tidak dapat penghasilan, itu tentu perjuangan yang sia-sia. Jadi jangan lupa untuk selalu rajin belajar tentang bagaimana tutorial-tutorial YouTube, kemudian bagaimana supaya cara agar channel kalian tetap berkembang. Buat para konten kreator pemula, tetap semangat, ikuti terus perjalanan Bunda dan video-video Bunda selanjutnya. Terima kasih sudah hadir. Bunda ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.